Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman yang dirahmati Allah, pertama dan yang utama adalah senantiasa kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, atas karunia yang Allah berikan kepada kita semua. Semoga kita senantiasa mensyukuri apa-apa yang Allah berikan kepada kita. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada utusan agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, tabi'in, dan insyaallah kita pengikutnya hingga yaumil akhir. Baik, nabda bi kalimatil basmalah. Bismillah. Kaifa halukum? Bi khairin, alhamdulillah. Wa kaifa asbahtum? Asbahna ala fitratil Islam. Teman-teman yang dirahmati Allah, di hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita masih di tema waktu, yaitu dengan subtema keutamaan malam. Adapun yang menjadi judul kita pada hari ini adalah 10 malam pertama bulan Zulhijjah. 10 malam pertama bulan Zulhijjah. Ustadz akan talakikan sekali saja ya teman-teman ya. Nanti silakan teman-teman didampingi ayah dan bunda mengulang-ulang ayat tersebut. Wahid Itsnan Salasa. Keutamaan malam 10 malam pertama bulan Zulhijjah ada di Quran surat Al-Fajr surat ke-89 ayat 2, bunyinya wala a'udzu billahi minasyaitonir rajim walayalin 'ashr, artinya dan malam yang 10. Ada apa dengan malam yang 10? Ulama menjelaskan walayalin 'ashr. Ustadz mengutip dari Al-Hafiz Ibnu Katsir dalam tafsirnya bahwasanya yang dimaksud dengan walayalin 'ashr dan malam yang 10 ini adalah 10 hari pertama bulan Zulhijjah. 10 malam pertama bulan Zulhijjah. Lalu ada apa dengan 10 hari pertama bulan Zulhijjah? Al-Hafiz Ibnu Katsir mengutip sebuah hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, mengatakan tidak ada satu hari pun ya yang mana amal soleh lebih disukai oleh Allah padanya selain daripada hari-hari itu, yakni 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Para sahabat bertanya, dan juga lebih utama daripada berjihad di jalan Allah? Lalu Rasulullah menjawab, ya, lebih utama daripada berjihad di jalan Allah, dan kecuali orang tersebut dia keluar dengan membawa seluruh hartanya berjihad di jalan Allah dan tidak pulang selain dari meninggalkan namanya saja. Tidak pulang selain daripada meninggalkan namanya saja. Teman-teman yang dirahmati Allah, artinya apa? Bahwasanya 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini sangatlah utama, bahwasanya setara dengan berjihad di jalan Allah, dan disandarkan kecuali orang yang berjihad di jalan Allah di medan tempur kecuali meninggalkan namanya saja. Artinya ini adalah sebuah ajrun azim, ganjaran yang besar, pahala yang besar yang Allah berikan kepada orang-orang yang melaksanakan amalan-amalan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Lalu teman-teman, dari ayat ini sebetulnya ada sebuah kisah yang bisa kita ambil hikmahnya, sebuah kisah yang penuh dengan nilai-nilai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kisahnya siapa teman-teman? Kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam dengan anaknya. Jadi teman-teman, Ustadz coba berkisah singkat tentang kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam dengan anaknya Ismail. Suatu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam di usianya yang sudah lanjut, usianya sudah senja, dengan istrinya sangat merindukan ingin memiliki keturunan.
Lalu mereka selalu senantiasa berdoa kepada Allah agar digabulkan doa-doanya, yaitu memiliki seorang anak yang soleh. Namun pada suatu ketika di suatu tengah malam, Nabi Ibrahim alaihissalam didatangi oleh 5 pemuda yang menggunakan baju jubah putih, ya, dan mengetok pintu rumah Ibrahim. Tok 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 tok. Assalamualaikum. Nabi Ibrahim pun mendengar ucapan itu dari dalam rumahnya dan mengucapkan waalaikumsalam. Tanpa panjang kata, Nabi Ibrahim segera bergegas keluar dari kamarnya dan menuju pintu rumahnya dan membukakan. Dan ketika dilihat bahwa 5 pemuda yang menggunakan baju jubah putih, dan Nabi Ibrahim tanpa panjang kata mempersilahkan mereka duduk, karena Nabi Ibrahim sangat tahu bahwa kelima orang tersebut sedang melakukan safar, melakukan perjalanan yang jauh. Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam bergegas ke belakang, menanyakan kepada istrinya Siti Hajar, wahai istriku, apakah ada seekor lembu? Apakah ada makanan yang bisa kita hidangkan? Tidak ada, kecuali seekor lembu yang ada di belakang rumah. Lalu Ibrahim pun langsung mengambil sebilah pisau dan menyembelih lembu tersebut. Ya. Dan lembu tersebut dimasak menjadi gulai lembu, gulai kambing teman-teman, pasti enak ya. Dan hidangan tersebut ketika setelah selesai dibawakanlah kepada tamu-tamu tersebut, ya. Setelah dihidangkan, Nabi Ibrahim mempersilahkan mereka makan, namun mereka tidak memakan, mereka hanya melihat makanan tersebut. Akhirnya apa yang terjadi? Ibrahim ketakutan, kok dihidangkan makanan tapi tidak dimakan? Nabi Ibrahim ketakutan teman-teman, ya. Lalu pemuda-pemuda tersebut mengatakan, Ibrahim, jangan takut wahai kekasih Allah, jangan takut wahai Khalilullah, kekasih Allah, karena sesungguhnya kami ini adalah para utusan, para malaikat yang ingin memberikan kabar gembira kepadamu. Sebetulnya utusan ini ingin mengazab suatu kaum, ya, sedang durhaka kepada Allah, namun Allah perintahkan untuk mampir ke rumah Nabi Ibrahim memberikan kabar gembira. Kabar gembira apa itu? Para malaikat tersebut mengatakan, kamu akan memiliki seorang anak yang soleh, ya, seorang anak yang soleh. Istrinya Siti Hajar di belakang mendengarkan percakapan mereka dan langsung keluar menemui mereka dan mengatakan sambil menepukkan pipinya, bagaimana mungkin aku sudah tua bisa memiliki seorang anak? Bagaimana mungkin? Kalau istilah sekarang sudah menopause teman-teman, tidak mungkin. Tapi malaikat itu mengatakan hal itu adalah mudah bagi Allah. Hal itu mudah. Kita tahu teman-teman, ketika Allah ingin mengatakan kun fayakun, maka jadilah dia. Hal yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia, tapi sangatlah mungkin, sangatlah mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Singkat cerita, akhirnya Nabi Ibrahim pun memiliki seorang anak yang soleh. Tapi teman-teman, belum saja anak tersebut sampai usia baligh, Allah berikan ujian lagi kepada Ibrahim, yaitu dengan mimpi yang datang silih berganti. Mimpi apa teman-teman? Bahwasanya ketika dalam tidurnya Ibrahim bermimpi menyembelih anak satu-satunya, yaitu Ismail yang baru saja Allah karuniakan kepadanya. Lalu sampai suatu ketika Ibrahim bertanya kepada anaknya, wahai Ismail, sesungguhnya aku bermimpi aku menyembelihmu. Menurutmu apa yang harus aku lakukan? Maza if'al tu'mar satajunini insyaallahu minas sabirin. Ya abati if'al maza tu'mar satajunini insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahku, kerjakanlah mimpi tersebut. Insyaallah kamu akan mendapatiku seorang yang sabar. Ya. Akhirnya mereka menuju sebuah bukit, di mana di bukit tersebut di sebuah batu yang besar Ismail diterlentangkan dan Nabi Ibrahim akan menyembelih anak kesayangannya satu-satunya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Namun ketika pisau tersebut hampir saja menyentuh leher anak kesayangannya, Allah mengatakan, kamu telah membenarkan mimpi itu. Kamu telah membenarkan mimpi itu. Maka Allah ganti dengan seekor lembu yang sangat besar.
Inilah yang dijadikan syariat oleh kita, yaitu menyembelih kurban pada tanggal 10 Zulhijjah. Teman-teman, ya. Bayangkan, ujian ini bukanlah ujian yang mudah buat kita, tapi buat seorang nabi, ya, karena derajatnya sangat tinggi di sisi Allah, Khalilullah, maka Allah berikan ujian tersebut dan Ibrahim bisa melewatinya dengan sangat baik, teman-teman. Coba bayangkan bagaimana seandainya ayah kalian tiba-tiba bangun pagi mengatakan kepada kalian, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi aku menyembelihmu. Apa yang terjadi, teman-teman? Mungkin kita akan lari. Tidak, saya tidak mau disembelih, teman-teman, ya. Mungkin seperti itu, tapi berbeda dengan Nabi Ismail alaihissalam. Ya abati, wahai ayahku, kerjakanlah, sesungguhnya engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Teman-teman yang dari rahmat Allah, walayalin ashar, pada 10 malam pertama di bulan Zulhijjah ini ada 3 amalan utama, ya. Selain amalan-amalan lainnya yang bisa kita lakukan, yaitu yang pertama itu adalah apa, teman-teman? Berpuasa di tanggal 1 sampai dengan tanggal 9. 1 sampai 10 kecuali tanggal 10-nya, ya. Berpuasa di tanggal 1 sampai dengan tanggal 8-nya, ya. Silakan mau puasa Senin Kamis, puasa Daud, ya, itu silakan. Kenapa? Dalam sebuah hadis qudsi Allah katakan, kullu amalin ibni adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Kullu amalin ibni adam, sesungguhnya amal perbuatan anak cucu Adam itu lahu, untuk dirinya sendiri. Illa siyam, kecuali puasa, fa innahu li, puasa itu untuk diriku, wa ana ajzi bihi, dan aku akan sendiri yang langsung memberikan balasannya. Jadi pahalanya berbeda dengan pahala amalan-amalan lainnya. Misalkan sholat berjamaah sudah ditetapkan 27 derajat, baca Al-Quran 10 kebalikan dikali lipat. Tapi kalau berpuasa pahalanya kullu amalin ibni adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi, sesungguhnya aku yang akan sendiri memberikan pahalanya, ya. Jadi pahalanya sangat besar, teman-teman, sesuai dengan kehendak Allah ingin memberikannya. Ini yang pertama. Yang kedua adalah berpuasa di hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Jadi berpuasa ketika jamaah haji sedang wukuf di Arafah, maka orang-orang yang tidak wukuf di Arafah, kita di Indonesia, di negara-negara belahan dunia lainnya, melakukan puasa apa? Puasa Arafah, ya. Jadi 9 Zulhijjah. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah tentunya kita berkurban pada tanggal 10 Zulhijjah. Ini sudah dilakukan, ya, kemarin di Kutab Al-Fatihah Ayah Bunda, Masya Allah, sudah berkurban. Semoga Allah berikan balasan yang banyak kepada ayah bunda yang telah berkurban, baik itu lembu, kambing, dan lain sebagainya, ataupun sapi, ya. Jadi ini teman-teman, 3 amalan utama yang bisa kita lakukan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Yang pertama adalah apa tadi? Kita berpuasa sepanjang hari dari tanggal 1 sampai 9-nya, ya, dengan puasa Senin Kamis atau puasa Daud, atau bukan, ya, itu. Terus yang kedua adalah puasa Arafah di 9 Zulhijjah, dan yang terakhir kita berkurban di tanggal 10 Zulhijjah. Ini yang bisa Ustadz berikan pada kesempatan kali ini, teman-teman. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari Ustadz pribadi sebagai hamba yang lemah. Ustadz mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. In uridu ilal islaha mastata'tum wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.